Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara monolog dakwah kreatif milenial ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan Ana perkenalkan diri terlebih dahulu. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak kenalan maka tak tahu. Perkenalkan, Ana Adila Abdurrahman dari SMK Niba Bisnisko Bogor. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan materi yang berjudul Semangat Belajar di Era Pandemi. Teman-teman, ada yang tahu gak sih apa itu pandemi COVID-19? Nah, betul. Pandemi COVID-19 adalah suatu wabah atau musibah yang terjadi. COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang bergejala batuk, sesak napas, dan sebagainya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia, ternyata ini adalah sebuah kodo. Apa sih itu kodo? Kodo itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada diri manusia. Kita harus bisa memahami apa itu kodo, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir, yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hadid tadi, bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan itu merupakan kodo atau ketetapan yang harus kita terima. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi kodo tersebut? Yang pertama, kita harus bersyukur. Jika ada sebagian orang yang merasa senang karena penjualan masker, penjualan hand sanitizer, penjualan sabun dan sebagainya meningkat, maka kita wajib bersyukur. Karena di era pandemi seperti ini, kita masih bisa meraih keuntungan. Dan kita sebagai pelajar menjadi update atau menjadi terbuka akan sosial media, maka kita perlu bersyukur. Dan yang kedua, kita perlu bersabar. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan musibah ini karena ini merupakan sebuah kodo atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Seperti ada kerabat atau keluarga yang terpapar COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia. Dan bagaimana kita sebagai pelajar? Mungkin yang dulunya biasa bertatap muka, berkumpul bersama teman-teman, dan hari ini kita harus melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan berpisah dengan teman-teman. Maka kita perlu bersabar. Jika kita bersyukur dan bersabar, itu adalah suatu kebaikan bagi diri kita sendiri. Seperti yang tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. In asobathu syarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asobathu dorra'u sabara fakana khairal lahu. Yang artinya, jika seorang muslim mendapatkan kegembiraan dan ia bersyukur, maka itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapatkan kesusahan dan ia bersabar, maka itu pun suatu kebaikan baginya. Seperti yang tercantum dalam hadis tadi, jika kita mendapatkan kegembiraan dan kesusahan, itu merupakan suatu kebaikan bagi diri kita sendiri, jika kita mau bersyukur dan bersabar.
Dengan adanya pandemi seperti ini, kita haruslah berdoa dan berikhtiar. Berdoa itu pasti, karena itu senjata orang muslim. Dan ikhtiar apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ikuti vaksinasi. Karena vaksinasi ini adalah upaya untuk mencegah atau mengatasi pandemi ini. Dan yang kedua, kita patuhi prokes atau protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Di era pandemi seperti ini, bukan berarti kita sebagai siswa-siswi SMA dan SMK akhirnya tidak melakukan aktivitas apapun atau merasa down dengan keadaan seperti ini, dan akhirnya tidak semangat untuk belajar. Sekalipun pandemi, remaja khususnya SMA dan SMK itu harus tetap semangat. Salah satunya dengan adanya lomba monolog dakwah ini, membuka kesempatan bagi kita semua untuk terus berkreativitas, terus maju untuk menjadi muslim yang tangguh. Teman-teman, ada sedikit kata mutiara dan motivasi dari Ana nih. Jika kita adalah mukmin sejati, masa-masa sulit hanya akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mempercayai akan rencananya untuk kita. Namun, jika kita tidak merasa tenang atau mengeluh tentang segala hal itu mungkin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan datangnya dari diri Ana pribadi, mohon dimaafkan, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.